Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman semuanya. Apa kabar nih ya? Mudah-mudahan pada sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, saudara-saudara semuanya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu video informasi tentang perihal nasab ini dari seorang ulama kiai dari Malaysia. Dia atau beliau menerangkan tentang bagaimana kita menyikapi hal nasab. Nah, untuk itu ini sangat penting bagi kita. Kita harus seperti apa, harus bagaimana ya, menyikapi masalah-masalah yang saat ini sedang ramai di luaran sana. Akan tetapi yang nggak perlu juga kita ikut-ikutan ke susu ya, gerasang gerusu ya. Tapi kita simak dengan baik ya, agar semuanya jadi jelas. Kalau udah jelas ya boleh, kita mau gimana juga kita udah jelas kok ya. Misalnya yang ngaku nasabnya nyambung ke Rasulullah ini Ba'alawi, kita masih sanksi ya, bahwa pendirian kita juga belum yakin kalau itu terputus atau tersambung. Ya kita cari sampai kita jawaban hati kita ini meyakini, oh benar, kalau gitu nasabnya Ba'alawi ini nggak nyambung, berarti mereka ini palsu nasab. Nah kayak gitu ya. Nah, dengan beberapa muatan atau informasi-informasi dari para kiai, ulama, dan para peneliti nasab, kita juga udah dapat nyimpulin sebetulnya. Kalau nasab Ba'alawi itu udah terputus ya, sama nasab tesisnya Kiai Haji Madudin. Akan tetapi kita masih cari pendapat-pendapat ulama lain ya, supaya nggak pincang jadinya ya. Jadi nggak pincang. Nah di sini kita akan mendengarkan bagaimana hukumnya ya. Bagaimana hukumnya kalau kita menasabkan kepada bukan orang tua kita. Jangankan maksudnya karena orang kita nggak bagus, kita pindahin. Gue ini binnya Soeharto gitu. Padahal bapak kita Muhammad misalnya atau Maman ya. Nah itu kan kita jadi dosa ya. Bahkan dilaknat sama Allah yang kayak gitu ya. Oke sahabat, untuk lebih jelasnya ya kita simak ya pendapatnya Ustadz atau salah satu kiai dari Malaysia ya, yang barangkali ini akan menambah satu pengetahuan buat kita dan bermanfaat juga, menambah keyakinan bagi kita. Oke sahabat semuanya, selamat ya menyimak. Yuk kita simak, dengerin biar sampai habis, biar kagak gagal paham ya. Kalau gagal paham nanti ente ngomongnya begini nggak jelas jadinya ya. Makanya kalau ngedengerin informasi atau berita itu ya simak sampai udah ya, sampai selesai. Oke? Yuk kita simak sampai udah ya. Selamat menyimak. Diberi perhatian khusus oleh Allah tentang nasab untuk diberikan hak pada nasab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum." Wahai sekalian manusia, kami ciptakan kamu daripada laki-laki dan perempuan. Lalu kami jadikan daripada laki-laki dan perempuan ini, Adam dan Hawa, syu'uban, bangsa-bangsa, wa qabail, kabilah-kabilah. Apa tujuannya? Lita'arafu, untuk kamu saling mengenali, untuk kami saling menjalin silaturahim dengan mengenali latar belakang masing-masing pada kabilahnya, pada nasabnya.
Walau pada akhirnya kemuliaan seseorang adalah terletak kepada ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum, yang termulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Jadi antara kedudukan nasab dan juga dengan takwa, dua-dua diberi perhatian di dalam syariat, sehingga tidak ada pertembungan tentang masalah kehormatan pada nasab dan kehormatan di sisi Allah pada ketakwaan. Yang meletakkan kehormatan pada nasab itu adalah Allah, yang meletakkan kehormatan pada ketakwaan juga adalah Allah, hanya masing-masing ditempatkan di tempat yang sesuai. Oleh sebab yang demikian, ketika diungkapkan tentang dahulu orang ketika membangga-banggakan dengan latar belakang nasabnya, kemudian ditanya kepada Salman Al-Farisi, ke Salman, nasab kamu siapa? Kamu anak siapa? Kata Salman, saya anaknya Islam. Ana ibnul Islam. Saya adalah anak Islam. Maksudnya adalah ingin memberitahukan kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah terletak kepada ketakwaannya. Namun nasab ini mempunyai hak yang perlu untuk ditunaikan oleh seseorang, dan wajib untuk dikenali bila seseorang itu tahu latar belakang keluarganya. Baginda bersabda, ta'arrafu li ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Kenalilah nasab kamu untuk kamu dapat menjalin silaturahim sesama kamu. Baginda juga mengatakan kepada sahabat, katanya nanti kamu akan menawan kota Mesir, yakni kota Mesir akan jatuh ke tangan kamu. Hendaklah kamu berbuat baik kepada orang Mesir karena kamu ada hubung kerabat dengan mereka. Yakni merujuk kepada nasabnya orang-orang Quraisy itu kembali kepada Nabi Ismail. Ismail itu ibunya Siti Hajar. Ibunya Nabi Ismail Siti Hajar. Siti Hajar berasal daripada Mesir. Sehingga diingatkan oleh Nabi tentang nasabnya orang-orang Quraisy sampai ke Siti Hajar situ. Menunjukkan bahwasanya mereka itu sangat menjaga tentang nasab. Dan baginda Rasulullah ketika ditanya tentang namanya, Nabi menyebutkan sampai 20 atau 21 nama datuknya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik ibn Nadar ibn Kinana ibn Khuzaimah ibn Ilyas ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Disebutkan sampai 20 nasab Nabi SAW. Tidak mungkin akan disebutkan semua kalau tidak diketahui sendiri oleh baginda Rasulullah SAW, dan itu menjadi satu kehormatan bagi orang-orang Arab khususnya yang menjaga nasab mereka. Kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim juga, dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ay yurhiqahuma tughyan, bukan, wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abuhuma salihah. Itu dinding yang ditegakkan oleh Nabi Khidir itu milik dua anak yatim yang di dalamnya itu ada harta, dan ayah mereka berdua orang soleh. Ayahnya maksudnya di sini atuknya yang ketujuh, yakni anak itu 7 turunan daripada orang-orang yang baik, yakni masih terpelihara nasabnya sampai 7, dalam riwayat yang lain sampai 10 keturunan. Dengan demikian masalah nasab ini adalah kehormatan bagi seseorang, yang sehingga kalau orang menasabkan kepada bukan ayahnya maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dikatakan dilaknat oleh Allah. Yang kedua dikatakan haram masuk syurga. Yang ketiga adalah kufur. Maksudnya kufur nikmat, orang yang menasabkan kepada bukan ayahnya sendiri. Hatta ayahnya itu siapapun juga, hatta apa perbuatannya, hatta apa statusnya. Ketika ada sahabat itu mengatakan kepada Rasulullah SAW tentang anaknya orang-orang musyrik, ini anak orang musyrik kita apa dibunuh dalam perang, katanya. Sebab apa? Sebab dia anaknya orang musyrik. Kata baginda Rasulullah, sahabat-sahabat aku yang mulia itu yang beriman, bapaknya kan musyrik juga dulu. Tetap bapaknya dinisbahkan kepada bapaknya, tapi tetap kemuliaan kepada orang beriman, bukan karena bapaknya itu musyrik maka jatuh dan hina kedudukan si anak.
itu Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Kata baginda Rasulullah, kamu jangan maki ayahnya depan dia. Walaupun Abu Jahal dikenali sebagai seorang yang memusuhi kepada Nabi, itu pun dilarang untuk mencerca atau menghina Abu Jahal di hadapan anaknya untuk menjaga perasaan si anak. Dengan demikian nasab adalah nasab siapapun orang tuanya. Faham dong? Sehingga dengan demikian tidak mudah orang itu menghukum orang pada nasabnya. Nasab ini sabit dengan pengakuan. Baik orang yang mengaku kepada saya anak kepada si fulan, kalau sama-sama mengakui, maka itu akan menjadi satu kebenaran yang sabit antara keduanya. Atau daripada istifadah. Istifadah ini semua orang bercakap tanpa terkecuali, oh iya ini daripada keluarga si fulan. Semua orang bercakap seperti itu. Maka dalam hal ini tak ada siapa boleh orang mengingkari tentang nasab si fulan itu, karena semua orang menjadi saksi. Dan nasab ini termasuk dalam 5 maqasid syariah yang wajib dilindungi, untuk seorang tidak boleh menodai nasab orang lain. Oleh sebab itu kenapa kalau orang menuduh orang lain dengan anak zina itu menikam nasab orang, maka dalam Quran itu orang kalau menikam nasab orang karena disebat sampai 80 kali sebatan, karena itu qadzaf, menafikan nasab orang itu kepada bapaknya. Kenapa dalam Al-Quranul Karim Nabi Isa itu bila disebut Isa itu bin Maryam, disebutkan nasabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dinisbahkan kepada ibunya karena tidak ada ayah, tapi untuk menjaga kehormatan nasab Nabi Isa disebut dalam Quran putra Maryam, supaya sabit juga nasab hatta kepada ibunya, supaya tidak dilihat seorang itu tak punya nasab. Sehingga dengan demikian penting seorang itu untuk menjaga nasab, bukan hanya nasab dirinya tapi nasab orang juga, untuk tidak menafikan atau menuduh nasab orang, karena orang yang menisbahkan nasabnya kepada bukan bapaknya dilaknat oleh Allah, yang menafikan nasab orang juga boleh terdah dilaknat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mampu untuk dia menghadapi laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, adakah kita wajib untuk percaya kepada nasab orang? Jika tidak ada bukti yang sabit, kita tidak wajib untuk mempercayai, tapi tak punya hak untuk kita mendustakan. Oh, saya keturunan Nabi, oh saya keturunan Sayyidina Umar, oh saya keturunan Imam Syafi'i. Ada buktinya? Kalau ada buktinya silakan. Maka dalam hal ini dia tak boleh untuk menafikan. Pasal bukti ada. Kalau tak ada bukti, oh penipu, belum tentu. Apa buktinya awak kata dia bukan keturunan kepada nama-nama itu? Walaupun tidak wajib dituntut untuk beriman atau mempercayai, dia tak punya hak untuk mendustakan. Paham dong? Khususnya para nasab, hati-hati. Nah, sahabat Bang Doris Channel yang masih bersama, mudah-mudahan apa yang kita simak dan kita dengarkan bersama tadi menambah satu keyakinan kita nambah jawaban yang saat ini belum terjawab, barangkali udah terjawab jadinya kemudian jadi pasti kita yakin kalau Ba'alawi itu emang bukannya turunan Rasulullah gitu kan. Kalau udah yakin enak ngomongnya, begonoh begininya kita jadi gampang begitu teman-teman Terus kita mau diam aja? Jangan kalau kita diam aja, pura-pura diem atau emang nggak mau pusing, jangan gitu. Kalau di dunia itu harus tahu, harus selalu ingin tahu dan ikutan. Asal jangan yang nggak benar. Kalau yang benar kenapa Kenapa? Sebab kita berharap bukan buat kita, tapi buat anak cucu kita ke depan gitu. Kan kita bakal punya anak cucu Oke lah kalau kita nggak ngalamin lah. Kalau anak cucu kita pasti nanti ngalamin. Jangan sampai anak cucu kita nanti berada pada tempat yang tidak semenggeh gitu maksudnya. Jadi kita saat ini harus ngebantu menyelesaikan, meluruskan untuk dan demi anak cucu kita. Kayak gitu ya Bang. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan bermanfaat juga. Terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.